kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai pembahasan ya yang menurut saya ini menyudutkan pemain timnas Indonesia. Tetapi apa yang menjadi kritik dari netizen ini menurut saya juga bersifat membangun bagi para pemain itu sendiri, seperti sosok Pratama Arhan. Nah, di sini saya akan membahas tuntas sebenarnya apa sih penyebab dari Pratama Arhan permainannya menurun. Kemudian ada beberapa pemain lain juga menurun, dan juga mengapa Pratama Arhan ini menurun tetapi dibesar-besarkan oleh media. Nah, di sini saya akan membahas tuntas, teman-teman ya. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini saya melihat bahwa sosok Pratama Arhan ini memang ya di dua pertandingan terakhir menurut saya pun juga penampilannya kurang begitu bagus. Tetapi yang menjadi tolak ukur di sini, teman-teman, jangan sampai dengan satu atau dua pertandingan di dalam satu event kita harus menjudge pemain. Ya, wajar saja ya, karena saya melihat memang tantangan Arhan saat ini berat. Dia sudah menikah, kemudian dia juga ada orang public figure ya, artinya dia juga dilihat oleh banyak orang. Apa yang menjadi tingkah dirinya bersama istrinya dan sebagainya itu juga disorot. Ada yang berkomentar positif dan juga ada berkomentar negatif. Karena di sini saya melihat karena ya Arhan ini terlalu aktif minggu-minggu ini, bulan-bulan ini di medsos, sehingga permainan dirinya menurun. Itu juga banyak yang menilai karena medsos. Nah, ini yang pertama. Kemudian saya melihat seperti ini, teman-teman. Sebenarnya kalau saya berkaca pada pertandingan dua laga ini, selain Arhan masih ada kok pemain yang lain yang performanya menurun. Di sini bukan berarti saya membela Arhan ya, masih banyak juga. Kalian bisa melihat ya, kalau saya berbicara jujur seperti sosok Egy Maulana Fikri, permainannya jelas menurun. Kemudian Asnawi Mangku Alam, performanya juga belum terlalu apik. Ada beberapa pemain lainnya juga. Tetapi saya melihat karena memang di sini persaingan antara Arhan dan juga Shane Patinama ini sangat, menurut saya sangat ketat sekali, sehingga banyak yang dominan antara mendukung Shane Patinama untuk bermain karena Arhan turun performa dan mengunggulkan para pemain-pemain keturunan. Nah, ini teman-teman, saya lagi-lagi ya, ini perlu digarisbawahi, saya tidak membela Pratama Arhan dan juga saya tidak membela Shane Patinama, tetapi saya melihat bahwa objektifnya ya sesuai apa yang dikatakan Sintayong, bahwa kita tidak boleh memetakan atau memeta-metakan antara pemain keturunan dan juga pemain naturalisasi dan juga pemain lokal. Karena saya melihat bahwa Sintayong pun juga mengatakan bahwa itu semua itu tergantung taktik, semua itu tergantung strategi. Ya, oke saja mungkin permainan Arhan itu menurun bukan karena faktor dirinya di media sosial saja, tetapi ada faktor-faktor lain. Nah, ini yang memang digali oleh Sintayong agar nantinya Arhan ini mampu untuk bangkit. Arhan mampu untuk bisa membuktikan bahwa di event selanjutnya dirinya mampu untuk bisa berkembang. Ini sebenarnya menjadi poin yang bagus dan juga menjadi poin yang sangat luar biasa. Artinya di sini, teman-teman, walaupun ya Shane Patinama ini penampilannya bagus, Shane Patinama ini penampilan sangat luar biasa, ya jangan sampai dengan adanya ya Shane Patinama ini selalu bermain inti kemudian kita mengucilkan Arhan. Ya, kita dukung dirinya ya, kita dukung Arhan, kemudian kita dukung Asnawi, kita dukung semua ya, Egy Maulana Fikri, agar penampilannya itu sangat baik. Yang jelas apa yang menjadi taktik Sintayong, apa yang menjadi kebutuhan Sintayong, itu kita harus hargai ya, kita harus hormati. Tetapi menurut saya seperti ini, teman-teman, memang posisi Arhan dan juga Shane Patinama ini sama, dan keduanya menurut saya memiliki kekuatan yang sangat bagus ya, memiliki kelebihan masing-masing. Arhan di lemparan dan juga kecepatan, sedangkan Shane Patinama itu membuka ruang dan juga pintar dalam mencari bola. Nah, ini menjadi kelebihan masing-masing, dan ya menurut saya tidak ada yang harus dibandingkan. Hebat Shane Patinama, kemudian hebat Pratama Arhan, menurut saya semuanya itu hebat.
Dan kalau kita berpikir lagi-lagi ya, kalau kita berpikir rasional, itu semua tergantung strategi kok teman-teman. Jadi menurut saya Arhan pun ya, jika performanya menurun saat ini, jika Sintayong mampu untuk mengolahnya ya dengan komposisi pemain yang ada, ya menurut saya pasti dia akan lebih baik dan berkembang. Contoh saja seperti ini teman-teman, kalau memang pemain itu ya performanya menurun atau faktornya itu karena usia, cedera dan sebagainya, pasti dia bukan 1-2 pertandingan dia menurun, tetapi di ajang selanjutnya, di event selanjutnya, di laga selanjutnya dan seterusnya itu pasti akan menurun. Itu kalau dia memiliki riwayat cedera dan juga ada beberapa hal di luar lapangan. Tetapi kalau saya melihat seperti sosok Witan Sulaiman, Arhan, itu ketika performanya nurun ya itu wajar, tetapi untuk di event selanjutnya atau di laga selanjutnya mereka ya belum tentu turun. Seperti itu teman-teman. Bahkan kalau kita melihat Witan Sulaiman ketika di Persija Jakarta ya beberapa pekan yang lalu itu memang turun performa, tetapi ketika di timnas ya pekan lalu juga ya beberapa bulan yang lalu dia selalu moncer. Artinya semua ini lagi-lagi karena strategi, karena taktik ya. Jangan sampai kita menjudge Arhan, karena Arhan ini sekarang masih berproses, usianya juga masih muda. Artinya untuk masa depan timnas itu juga masih cerah dengan adanya Arhan. Kita patut tunggu, kita patut nantikan bagaimana perkembangan dari Pratama Arhan ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Pratama Arhan ini? Apakah kalian yakin nantinya Arhan ini akan mampu berkolaborasi dengan Shane Patinama? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.